pemilik Muhammad Afifi. Awal mula didirikan apotik ini tahun berapa? Awal ngerintis itu tahun 2013 kita 2013 akhir biasanya. 2003 akhir bulan 7 kalau. Alasan Bapak memilih untuk membuka apotik? Pertama dilihat dari segi kebutuhan masyarakat di sekitar sini, prospek buat orang beli obat itu susah. Pertama harus ke Labuan, kedua juga harus ke Menes, terus juga kasihan kan kalau kita nggak ini, jadi ada peluang ya kita buka, hitung-hitung ngebantu masyarakat daerah sekitar sini. Modal awalnya Pak? Untuk modal sebenarnya mah dikatain gede bisa gede, dikatain kecil bisa kecil, tergantung kemauan kita. Kalau misalnya kita untuk buka usaha itu, jadi tinggal kita mau gimana usahanya, mau dari awal kecil sampai besar bisa, mau langsung besar juga bisa, tergantung. Kalau modal tergantung kitanya pribadi. Kalau misalkan mau yang usahanya langsung pasarnya gitu ya langsung bagus, itu pasti modalnya besar. Kalau misalkan untuk yang kita mau ngerintis dari awal sampai besar, mungkin dari awal modal kecil juga bisa. Untuk tempatnya sendiri itu nyewa apa emang ngebangun dari pertama? Kalau untuk nyaman sih ya, kalau untuk nyaman mendingan punya sendiri. Kalau untuk saya sekarang ini sewa. Jadi kalau per tahun. Biasanya kalau kita usaha tuh sebenarnya kalau mau enak, mau nyaman tanpa sana semari ya, itu mendingan punya sendiri. Kalau bisa. Jauh dibandingkan nyewa tuh jauh. Di bisnis kan pasti ada yang namanya naik turunnya gitu. Di apa sih cara mengatasinya biar kayak misalkan enggak tetap stabil gitu, upaya yang sering dilakukan itu kayak gimana gitu, misalkan downnya lagi downnya itu gimana gitu kan, pasti ada masa downnya ada gitu, naiknya. Pertama kalau misalkan kita lagi naik nih, lagi naik biasanya kita jangan terlalu tenang gitu maksudnya. Jadi harus ada persiapan. Jadi sisihkan uang misalnya, sisihkan uang. Jadi ada buat nanti kalau suatu saat kita usaha lagi down, lagi namanya usaha pasang surut lah ya. Pasti ada, kita punya simpanan uang yang pas kita lagi naik gitu. Kalau untuk yang lagi benar-benar emang misalnya kalau kita nggak bisa manajemen itu, udah aja kalau usaha udah nggak bisa ya. Namanya usaha pasti pasang turut. Makanya disiasatin begitu. Kalau kita lagi naik, usahakan ada uang, ada modal lebih gitu yang disisihkan dari hasil kita pas lagi naik gitu. Gitu. Pasti cakupannya kayak ke rumah sakit atau ke bidan. Ini Bapak sendiri maksudnya kayak ngikutin kerjasama di rumah sakit atau puskesmas atau bidan gitu, apa gimana, atau ini aja gitu mandiri gitu? Kalau untuk bekerja sama mungkin bisa. Cuma kalau untuk ngerintis usaha apotek yang baru ngerintis atau misalkan belum punya modal yang begitu cukup untuk backup yang tadi itu, bidan sama mantri kan lumayan backupannya. Jadi mendingan kita ini aja dulu, mandiri aja dulu, layanin ke pasien atau gimana. Kalau misalnya kita udah punya backup modal lumayan, boleh kerjasama sama itu juga lebih bagus. Kalau untuk pemula untuk ini mandiri dulu, karena kita lihat modal ya, kondisi modal kita, maksudnya begitu. Kalau misalkan udah siap langsung tadi itu, kalau modal itu dari pertamanya gede, lebih bagus begitu. Kita jalin relasi sama mantri, bidan sama yang lain. Jadi lebih bagus. Kalau masalah obatnya, kayak obatnya dari mana gitu? Apa dari kayak pabrik-pabrik? Biasanya kalau apotek kan justru harus dari pabrik lah ya, dari PBF biasanya kan. Iya, langsung dari. Kecuali emang diharuskannya begitu ya. Kecuali emang ada kayak jamu juga. Kalau misalkan jamunya yang home industry kan mungkin bukan dari PBF ya, dari masing-masing produksi masing-masing. Ya kalau apotek sih diwajibkan emang harus ya, harus belinya yang dari PBF, nggak boleh dari yang lain. Maksudnya begitu.
di apotik Bapak ini nyediain bukan nyediain maksudnya kalau misalnya ada yang bawa resep dari rumah sakit apa ngebolehin apa cuman ya sekedar kayak biasanya kan ada apotik cuman beli dari itu nggak usah pakai resep gitu. Kalau di sini kan pertama karena fasilitas kesehatannya jauh, Iya. puskesmas juga kan mungkin di sini agak dalam, jadi pasiennya sedikit. Jadi kalau resep belum ada ke kita. Oh jadi langsung aja gitu. Bapak kan udah ini ya, udah lama apa di usaha apotik. Punya ada kepikiran nggak mau buka usaha yang lain? Kalau tadi ya kalau manusia ya, kalau udah dikasih satu pasti pengen dua, Lebih ya. pengen si dua pengen tiga, tiga mungkin seterusnya begitu. Cuma kita lihat tadi kemampuan kita, kesanggupan kita, manajemen waktu sama tadi sebenarnya mah walaupun mungkin kita sanggup kalau ngikutin kemauan ya, tapi kita harus lihat diri dulu ini sanggup nggak buat buka 3, 4, 5. Kalau lihat nafsu mah pasti Wow. pengennya 6, 10. Sekaligus banyak ya Pak. Cuma tadi itu harus lihat kondisi kita, kemampuan kita, harus diperhitungkan ke situ. Kalau usaha tuh harus ke situ. Terus Bapak punya cabang apotek juga apa emang cuman ini doang? Sementara kan kemarin baru buka lagi, baru berapa lah, 1 tahun atau berapa, ada satu lagi selain di sini. Satu lagi. Jadi punya cabang lah. Ada ya tadi itu kalau manusia mah nggak ada puas ya, kayak 1, 2, 3. Pengen semaksimal ya Pak. Tapi lihat lagi kemampuannya, manajemen waktunya, manajemen keuangannya, orang-orangnya, SDM-nya gitu kan. Iya. Kita harus lihat gitu. Apotik Bapak bukanya dari jam berapa? Sampai Kalau tutupnya jam berapa? apotik itu kita buka dari jam 7 maksimal, kalau misalkan ini sampai jam 9, sampai 9 malam. Ada nggak tips buat anak muda ini, motivasi lah? Ada nggak? Pertama sih sebenarnya kalau misalkan buat anak muda ya, anak muda tuh sebenarnya bagusnya punya jiwa usaha ya. Iya. Jiwa usaha. Yang kedua juga mental, kalau orang bilang mental baja lah ya, nggak cengeng gitu. Biasanya begitu kalau Iya. anak muda kan capek dikit ngeluh, sedikit gitu. Makanya kasih tips lah buat kami ini anak muda-muda. Kalau tips sih sebenarnya mah pertama jangan banyak apa maksudnya, kalau anak muda kan biasanya main apa gitu. Manajemen waktu Iya. yang pertama, yang kedua hindari apa namanya pergaulan yang nggak penting amat. Yang ketiga, tanamkan diri pengen jadi pengusaha. Kalau pengen jadi pengusaha, niatnya pengen jadi pengusaha. Niat ya. Niat itu intinya mah. Yang ketiga adalah tadi jalin komunikasi, baik itu sama teman, sama pokoknya mau teman mau apa itu semaksimal mungkin kita jadiin rangkul semua. Jadi suatu saat nanti kita punya kebutuhan atau apa, kita gampang kalau mau jadi pengusaha begitu. Jadi jangan malu temenan sama ini, jangan malu temenan sama itu. Jadi semua jalin relasi sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga itu kepercayaan. Kepercayaan. Nah, kepercayaan pertama kita sama relasi, kedua sama konsumen kalau kita jualan ya. Terus misalkan jangan sampai tadi barang jelek dibilang bagus ya. Contohnya begitu kalau kepercayaan. Dan yang terakhir itu sebenarnya mah doa pertama doa orang tua, kedua doa orang-orang sekitar. Itu yang paling apa namanya, paling kuat buat mulai usaha sebenarnya. Selain kita punya kemauan gitu. Pokoknya kalau yang itu udah kepegang, Iya. insya Allah kalau usaha mau jatuh bangun mau apa bisa jalan. Karena tadi kita kalau lagi jatuh kita punya relasi teman-teman yang dulu kita suka bantu, nanti kita kalau lagi jatuh mereka juga bisa bantu kita.
intinya begitu. Jangan gengsi temenan sama si ini, jangan gengsi teman sama ini. Jadi ambil semua teman, rangkul semua teman dikala kita lagi senang, dikala kita lagi susah, mereka pasti bantu kita. Intinya begitu. Kadang kan ada kita setelah jadi pengusaha sebenarnya ini sedikit udah lupa sama teman-teman. Iya, Itu yang sombong bahaya ya, sebenarnya. Sombongan. Sebenarnya mah itu doang sebenarnya kalau usaha mah. Jadi kalau kita lagi bagus, ada teman di mana aja, dia lagi susah lagi apa, ajak ngobrol, gampang nih, ngobrol aja dulu. Mereka juga senang nanti pas kita lagi nggak punya, pas mereka mungkin roda mau berputar, Iya. lagi bagus kita enak bisa apa, bisa minta sharing. bantuan, nah, bisa apa, intinya begitu. Kalau pengusaha begitu, kadang kan ada pengusaha yang baru naik, mereka lupa sama yang di bawah-bawahnya nih, relasi-relasi sama teman-temannya. Akhirnya kan suatu saat dia jatuh, dia nggak bisa bangkit lagi. Udah karena teman-temannya udah nggak mau ambil, Iya. udah nggak mau ini, itu doang intinya. Sama kedua doa itu penting. Di situ sebenarnya yang kunci usaha itu di situ. Teman sama saudara semua ambil, insya Allah lancar. Terus ini apa namanya, apoteker yang di sini yang menaungi apotek ini siapa? Di sini kebetulan istri ya, Iya. istri. Jadi kalau mau buka apotek mah sebenarnya mah itu juga sebenarnya harus diperhitungkan dari segi, kalau kebetulan kan saya kan istri ya, jadi Jadi istri. jadi nggak- Biayanya nggak terlalu gede ya. ada hitung-hitungannya, cuma kan lebih apa namanya, lebih tenang gitu. Iya. Maksudnya enggak Kalau gini sama kan istri nggak terlalu diperhitungkan, maksudnya nggak terlalu ini, maksudnya nggak terlalu was-was gonta lagi gitu kan, gonta ganti apoteker ya begitu. Untuk persyaratan buka apotek sendiri itu sulit apa mudah, Pak? Kalau sekarang kan pemerintah sekarang udah gampang ya, mempermudah kita untuk proses perizinan itu dipermudah sekarang mah. sekarang. Kan banyak yang kedengaran Simpang siur gitu. iya simpang siur. Sekarang Kalau kan, buka apotek itu sekarang susah, ribet. Gimana? Lebih ke ribetnya. kalau sekarang kan serba online, jadi Oh. semua orang bisa sebenarnya. Jadi semua orang walaupun bukan apotekernya itu. Bukan, ya. PS biasanya kan PSA-nya juga kan, Iya. apoteker cuma tanda tangan kontrak sama ini. Jadi ada yang sebagian nyerahin ke apoteker, ada sebagian yang PSA-nya ngurus sendiri perizinan gitu. Jadi kalau sekarang kan udah dipermudah, jadi serba online, serba ini gampang harus. Gampang lah ini online gitu. Kalau untuk apa namanya, untuk kan setiap apotek pasti ada apotekernya. Itu misalkan si surat izinnya itu dari apotekernya itu boleh berapa? Boleh berapa untuk membuka apotek itu, maksimalnya berapa? Kalau teknisnya biasanya sih kalau untuk penanggung jawab apotek sebenarnya satu. Satu. Jadi Kecuali Satu. apoteker penanggung jawab apotek ya. Kecuali yang tadi apoteker mendamping mungkin. Oh, Pendamping mah boleh ya berapa juga. Biasanya sih 3 kalau nggak salah 3. untuk penanggung jawab mah satu berarti. Satu. Jadi satu tempat praktek, satu apoteker. Selama kan usaha apotek, selama terjun ke usaha ini tuh tantangan apa yang paling berat gitu di jalani, maksudnya yang pernah dihadapi gitu? Pertama kalau di zaman dulu ya, pertama saya buka ya, kalau di Pandeglang biasanya dari segi produk ya, Produknya. kadang kan PBF yang kalau dulu kan jarang yang mau ke arah sini, karena sini kan Tengahan paling mentok-mentok ke arah Pandeglang, sini jarang orang yang hidup tuh. Di situ doang kendalanya. Sama kedua kan orang-orang kan dulu belum paham obat, Iya. Iya. jadi orang dulu kan masih, kalau ini masih pakai jamu atau yang lain-lain. Jadi untuk usaha apotek tuh masih kurang peminat, masih kurang ada yang beli. Nah, itu dong menjadi kendala sebenarnya. Kalau sekarang kan udah masyarakat udah pemikirannya udah beda, udah modern, udah banyak informasi yang masuk kan, jadi mereka udah paham obat. Jadi sakit udah langsung beli obat. Kalau dulu kan enggak, masih sakit
pasti nyarinya yang alternatif yang lain. Kalau sekarang udah mulai bagus prospeknya. Kalau di sini mah itu doang. Kalau dulu ya masalah produk, biasanya PBF nggak sampai sini, jadi kita harus Peneglang dulu. bilang. Kalau sekarang kan PBF sampai pelosok udah masuk. Sebelum ini apa? Usaha ini apotik dulu itu ada enggak? Ada usaha lain enggak? Kalau saya sih usaha langsung sini. Sini, pemilih langsung ke Langsung apotik. di apotik ini awal-awal ngerintis. Kirain ada Usaha lain dulu Enggak, baru ke langsung ini sini. beberapa usaha. Karena saya lihat prospek yang paling menurut saya yang paling bagus ya cuma di sini. Karena mungkin saya nggak nyobain yang lain gitu. Maka saya lihat prospeknya lebih bagus di sini. Jadi mungkin 10 sampai 20 tahun juga masih bagus. Masih bagus. Bapak sendiri pernah kepikiran nggak kayak misalnya Bapak sendiri kan ada turunnya lah di apotek itu kayak kerugiannya, apa Bapak sendiri pernah kepikiran mau nutup apotek Bapak Berhenti. sendiri berhenti gitu? Kalau itu setiap orang pasti ada, setiap pengusaha pasti ada, jatuhnya naiknya itu pasti ada. Cuma yang tadi kalau kita lagi jenuh, lagi jatuh banget ya, yang bisa nguatin kita kan pertama ini apa namanya, semangat. Kalau kita tutup berarti kita kalah. Oh iya. Peperangan sudah dimulai, kita udah terjun, masa kita harus kalah? Intinya begitu. Bagaimana caranya? Kita harus menang. Jadi kalau kita tutup, ada beberapa kemungkinan yang bakalan kita hilang di kita itu. Pertama adalah modal, kedua kepercayaan orang, ketiga ya apa namanya, mental pengusaha kita udah pasti jatuh. Iya. Kita trauma pasti itu intinya. Jadi kalau misalnya usaha lagi jatuh, usahakan jangan sampai kita nurutin Hawa nafsu ya. jangan, udah tutup aja. Jadi tetap aja kita walaupun kita sesulit apapun, sejenuh apapun, mendingan kita pertahanin itu. Jadi banyak faktor yang nanti di belakang kita kalau menyerah itu banyak. Jadi kalau untuk mulai usaha lagi kita nanti udah nggak bisa. Kita udah trauma duluan. Jadi kalau usaha itu semaksimal mungkin dipikirkan efeknya bagaimana kalau kita jatuh, kalau kita maju efeknya gimana. Jangan sampai kita lihatnya pasti maju nih, pasti senang nih, nggak mungkin begitu. Pengusaha nggak mungkin begitu. Jadi kalau mau bikin usaha, kalau kita udah terjun, kalau misalnya kita udah perang di medan perang, kita antara dua pilihan, menang atau kalah. Kalau kita menang, mungkin kita bisa lewatin lebih ini lagi, rintangan yang lebih lagi gitu ya. Kalau kita kalah, kita udah mati gitu. Udah nggak bisa hidup lagi gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalaupun kita nggak bisa menang, bisa kalah di tengah-tengah, nyari bantuan. Itu aja itu. Banyak usaha tuh harus dipikirkan ke situ. Jangan kita usaha pasti maju gitu. Nggak mungkin. Karena setahun 2 tahun tuh apa namanya ya, Ada tantangan lah. tantangan tuh justru lebih mantap tuh di 1 tahun sampai 2 tahun. Iya. Kalau Apalagi 3 tahun udah, kalau istilahnya kita nanam udah tinggal sedikit lagi buahnya. panen. Buahnya. Jadi kalau usaha tuh harus diperhitungkan di situ. Maju, hidup, mundur, mati. Nah, gitu kalau kayak kita perang aja gitu. Jangan sampai usaha kita tutup sesusah apapun. Jadi tadi kan kalau kita punya relasi, tadi awalnya kita sama teman-teman akrab. Jadi kalau kita pas lagi jatuh, ada salah satu teman mungkin yang dulu kita bantu, dia ngerasa ada jasa kita, pasti kalau kita dia lihat kita, jangankan diminta, dia lihat kita lagi ngelamun atau apa, pasti dia nyamperin. Pasti nanya, pasti ini, pasti kasih solusi ini. Pasti apalagi kalau misalkan kita punya jasa awal sama dia, pasti ya. Pokoknya itu yang saya bilang, pokoknya kalau kita jadi pengusaha, sifat sombong tuh jangan ada, udah aja buang aja, anggap
temen, anggap saudara, semua itu ambil. Biasanya kan pengusaha kalau udah naik dikit udah lupa sekitaran. Gitu intinya usaha. Kalau mau mikirin usaha mah mau usaha gitu. Jangan sampai mikirin senangnya aja. Di usaha itu pasti ada susahnya itu. Titik terendah itu pasti ada. Enggak, Gak pasti jaya terus ya Pak. nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena pengusaha itu adalah apa namanya? Panglima perang. Nah, jadi dia yang pegang komando. Jadi kalau misalkan prajurit itu kan usaha kita. Kalau prajuritnya mau menang ya tergantung di panglimanya. Kalau panglimanya udah menyerah duluan, nah gimana? Prajurit yang bawahannya ya. Pokoknya tadi kalau mau bikin usaha, jalin relasi. Teman-teman jangan sampai dilupain. Jangan kita ngerasa kita udah punya usaha, teman-teman kita masih biasa-biasa. Udah, jangan sampai kita lupain mereka. Saya pengalaman. Saya dulu dari bawah. Teman saya udah jauh di atas saya lah ya. Itu udah ngelihat kita tuh udah kayak aneh lah gitu, udah malas udah apa. Nggak kenal. Pas sekarang lagi jatuh, dia nyari teman-teman yang dulu dekat sama dia itu. Akhirnya kan mereka juga nggak nganggap. Dulu aja dia waktu Jaya. ya boro-boro bawa mobil aja nabrak gitu. Kayak itu intinya, jangan sampai teman dilupain. Ada aja ngebantunya. Untuk rencana kedepannya Bapak sama istri Bapak sendiri mau buka apotek lagi apa udah cukup gitu? Kalau saya sih sebenarnya kalau bisa kalau usaha tuh nggak ada jiwa usaha tuh nggak ada matinya kalau. Jadi kalau mau ya begitu, pengen lagi. Nanti kalau udah usaha pasti ngerasain enaknya usaha, capeknya usaha, pusingnya usaha, sama mumetnya usaha itu pasti ngerasain nanti. Jadi antara enak, senang sama itu nanti jadinya nikmat. Kalau pengusaha itu begitu. Jadi nggak ada puasnya kalau pengusaha. Ya udah, kalau terima kasih nih Ya, kepada Bapak sudah memberikan waktunya. buat Sama-sama. ngobrol sedikit. Ngobrol-ngobrol dikit lah ini.